Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 021 Marangkayu, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 021 Marangkayu yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di kelas ini, di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai tugas dari saya selaku CPP Angkatan 11. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita ada Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya. Kemudian nanti semoga harapan dari diseminasi positif yang saya lakukan ini adalah ada manfaatnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran yang kita lakukan terhadap murid-murid. Beberapa kata kepada beliau saya persilakan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati calon guru penggerak Bu Hadi sebagai narasumber pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada saat ini, diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif ini sangat diharapkan sekali, sangat harus ditumbuhkan di sekolahan. Itu kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kepada anak-anak. Satu contoh misalnya, kita bagaimana anak itu ketemu guru di sekolah ada itu untuk menghargai diri pribadi. Ya. Bagaimana kita menghargai diri pribadi kita? Kalau kita tidak bisa menghargai diri pribadi kita, berarti kita bisa menghargai orang lain. Satu contoh misalnya saja kita di sekolahan itu banyak yang selalu ada fakta. Itu ada hubungannya dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, memang budaya positif ini adalah membentuk karakter, membentuk karakter. Jadi memang anak-anak itu pada saat dia masuk sekolah atau dia sedang masuk ruangan itu dalam keadaan belajar. Nah, bagaimana anak itu apa yang harus dilakukannya, apa yang harus diucapkannya pada saat dia masuk ke dalam jalan, apa yang dia lakukan kalau ketemu guru di sekolahan, mungkin dia harus menyapa, harus memberi salam kepada gurunya, bahwa guru itu harus dihargai dan dihormati. Jadi menghargai gurunya ada, menghargai temannya yang ada di dalam kelas, apa yang harusnya dia lakukan, apa yang harus diucapkan. Jadi yang seperti itulah sebenarnya itu di dalam seharusnya kita masuk ke ruangan kelas itu mungkin memberi salam kepada teman-temannya yang ada sedang belajar di dalam, apalagi kalau ada gurunya di dalam kelas. Begitu juga kalau anak-anak itu sedang ingin keluar, mengikuti orang tua kita yang dahulu itu, sebenarnya tidak terlalu susah sebenarnya kita mengikuti. Orang tua kita dulu itu kepada kita sangat menghargai, sangat menghormati. Contohnya saja ya, seperti misalnya sering terjadi tawuran, itu bagaimana? Setelah itu baru dia biasa keluar. Nah, begitu juga tadi saya sampaikan kalau dia sedang masuk juga, berarti dia juga harus mengucapkan salam pada saat dia masuk.
Nah, budaya seperti itulah sebenarnya yang perlu diterapkan di dalam keseharian kita. Tidak ada yang memperoleh atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi itu adalah satu disiplin budaya positif. Nah, saya kira sekedar itu saja sambutan dari saya. Mungkin nanti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya kira itu saja sekedar sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini itu juga yang akan bisa menjadi hal baru bagi Bapak Ibu dan kita sama-sama memperbaiki hal-hal yang masih kita keliru. Itu harapan dari destinasi budaya positif yang saya lakukan. Baiklah Bapak Ibu, saya mendapatkan banyak hal ilmu baru yang kemudian memperbaiki cara saya dalam memperlakukan murid. Yang selama ini mungkin masih banyak tujuh? Tidak. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu dijawab sesuai dengan pendapat Bapak Ibu guru dulu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Itu harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi, apakah Bapak Ibu setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju bila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, apakah pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Dalam jangka pendek, ya, Ibu guru penggerak telah menguasai materinya. Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Tidak. Iya dan tidak. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ini positif yang akan kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, ini saya memperkenalkan dulu tentang positif mindset. Apakah itu budaya positif? Jadi budaya positif itu yang keempat, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya, baiklah. Nanti kita kunci jawaban kita ini, kemudian nanti kita akan tahu setelah materi ini semua kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ini yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar yang diterapkan di sekolah. Saya rasa di sekolah kita sudah cukup menjalankan ya budaya positif ini ya, yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan. Baik, konsep pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau yang si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B ini boleh membujuk, merayu, angkatan 10 dan saya yang ke-11. Jadi hal ini pernah dilakukan dan kebetulan pada waktu itu saya sendiri yang diminta untuk mempraktekkan oleh Ibu Agustinariku mengenai ini. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah si A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengantar dari pemikiran positif kita dan cara kita yang pada akhir ini adalah percobaan yang sudah pernah juga restitusi. Apa saja kali yang merupakan konsep-konsep ini? Nanti kita akan mengetahuinya. Walaupun sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan, namun mungkin masih ada yang kurang pas. Hal yang berharga di dalam tangan itu. Nah, dari percobaan ini, genggam ini, dari percobaan cobalah buka ini, ada clue nanti yang akan kita tarik. Apa sih hubungannya dengan percobaan ini dengan mindset? Ini pernah kita lakukan ya. Kita bisa
berada di posisi itu, baik sebagai posisi si A maupun posisi si B. Yang si A mempertahankan hal berharga di dalam ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini selalu berpikir, kita jujur saja Bapak Ibu guru, bahwa kita selama ini selalu berusaha mengontrol murid kita. Ya, ini adalah pergeseran paradigma teori tentang posisi kontrol. Ya, jadi Dr. William Lester, ini teori beliau yang digunakan di CGP, memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa tidak semua orang itu berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon berikutnya seperti ini, ya. Baik. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita lah, itu dapat mengeluarkan karakternya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini merupakan paradigma, ya, teori kontrol yang kemudian itu kemudian berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon kita. Nah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang, fundamental yang juga saya dapatkan di ini, ya, modul 1.4. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu, sebenarnya kita selama ini sudah paham sekali, ya, dengan nilai-nilai kebajikan universal ini. Kita juga sudah melakukannya, hanya perlu mungkin dikuatkan lebih kuat. Baik, motif tanpa sogokan itu akan memiliki pemikiran sendiri dari dirinya sendiri, stimulus dari dirinya sendiri. Baik, ini yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pada nilai-nilai, baik, ini yang pertama tadi, konsep pertama tadi yang bisa menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran melakukan orang lain, terutama kalau di sini kita sasarannya kan murid. Jadi ya bagaimana cara kita memperlakukan murid. Nah ini kita harus jujur, ya, bahwa kita kadang ada di posisi pertama dan kedua. Ya, kita ini baik, lihat identitas sukses. Identitas gagal di sebelah. Identitas gagal pada hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi atau penghargaan. Baik. Nah, dari motivasi tadi, kemudian ada perilaku yang terjadi, maka kita akan mengembalikan diri saya ke kelompok yang benar, yang sesuai itu. Jadi apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau ada identitas gagal dibuat tidak nyaman, yang merasa tidak nyaman, sedangkan pada restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau pada hukuman penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, menguatkan. Kemudian pada hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau pada konsekuensi korban diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Nanti akan merupakan pilihan. Ya. Kemudian pada hukuman itu ada identitas gagalnya dan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ada kata terima kasih. Kalau pada restitusi ada kalimat yang menguatkan, yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, begitu. Jadi kita menanyakan kepada murid kita. Kemudian ini pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata.
Sedangkan pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang ketiga, yang pada restitusi fokus pada penanganan masalah dalam jangka waktu panjang. Contoh ini pada hukuman, peraturannya adalah identitas ganda dan sukses. Jadi ini ada negatif, netral, dan positif. Kalau pada hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi kalau pada hukuman kita identitas gagal, pada hukuman murid akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau pada konsekuensi taat peraturan, kalau restitusi akan belajar memecahkan masalahnya. Pada hukuman konsekuensi adalah teori kontrol. Nanti kita akan tahu teori kontrol itu apa sih, gitu. Mendorong menyalahkan diri. Kalau dia dihukum dia akan menyalahkan diri. Kalau pada mendorong kepatuhan, sedangkan restitusi mendorong disiplin. Kalau pada restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian kalau pada hukuman itu dibuat oleh guru sepihak. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid atau bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Ini adalah akibat kalau kita melakukan hukuman kepada siswa. Kalau pada konsekuensi dia akan bilang hak waktu jeda seorang diri dalam atau time off dan penahanan itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa merupakan hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Kemudian kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Pikir restitusi murid atau anak. Demikian ya Bapak Ibu. Ini mungkin membantu kita mengarahkan hal-hal yang selama ini ada kekeliruan-kekeliruan. Sekarang Bapak Ibu setelah ada penjelasan itu kita akan bisa menentukan. Ini ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat. Bapak Ibu bisa mengatakan, menyatakan ini hukuman atau konsekuensi. Penjelasan tadi, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, dan bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Jadi ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Dia terlambat, kemudian dia disuruh mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau itu apa ya? Konsekuensi? Karena ada ini tadi jadinya ada termasuk konsekuensi Bapak Ibu, karena dia konsekuensinya terlambat ke sekolah. Ya, di situ tidak ada kata-kata kasar dan tidak menyakiti siswa. Konsekuensi karena dia sudah coret-coret meja, maka konsekuensinya adalah membersihkan mejanya. Itu bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Wah, karena tidak pakai masker waktu zaman Covid nih. Ini pengertiannya. Bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik. Nah, karena dia lari, disuruh lari lapangan basket 2 kali, berarti itu termasuk hukuman. Yang ketiga, membersihkan, tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kita sendiri loh dulu ya melakukan hal ini, dan ini termasuk apa? Berdiri di depan kelas itu termasuk apa? Iya, hukuman ya Bapak Ibu. Karena nggak bisa jawab. Sini ada muridnya datang tuh, nggak pakai misalnya sepatu atau baju seragam, langsung push up kamu di situ 15 kali. Nah, itu berarti karena terjadinya secara spontan, hukumannya berupa fisik, maka itu hukuman, bukan konsekuensi. Oh ya, pertimbangannya Bapak Kepala Sekolah fisik di lapangan ya, boleh. Pada saat saya kemarin itu ini Pak ruang kolaborasi, saya juga mengatakan itu hukuman Pak, suruh lari, itu termasuk apa dong? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Pak, karena apa? Karena dia pelajaran PJOK, kemudian dia terlambat 10 menit. Di atas saya itu hukuman. Tidak WC karena merusak pensil temannya. Apa itu? Nah, ya, jadi ternyata kita juga
OK. Kecuali itu pelajaran yang lain demikian. Nanti saya sampaikan lagi sampai itu keliru ya. Saya juga sama dengan bapak pertamanya saya mengatakan itu hukuman, tapi kemudian saya diluruskan. Kecuali itu ada saat pelajaran yang lain baru dikategorikan hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu mengurangi kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi Ibu Agustina itu sudah mengatakan bahwa memberikan penghargaan itu ada pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang. Nah ini ya, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Potensinya sesuai dengan bakat, kodratnya dan kodrat alamnya. Jadi kita itu setiap siswa maksudnya kita hargai kelebihannya. Kenapa kita tidak boleh menampilkan ranking itu? Karena begini, misalnya juara 1. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, dalam benak saya, kenapa sih kok kita tidak boleh memberikan ranking kepada siswa pada kurikulum merdeka itu? Ya, kita tidak boleh mengumumkan ranking 1. Ternyata kenapa ini? Alasannya sudah terjawab. Kenapa? Karena siswa akan cenderung melakukan sesuatu hanya karena penghargaan. Bukan karena motivasi dari dirinya sendiri ini, motivasi dari dalam diri atau intrinsik ini bukan. Tapi karena saya mau, karena guru kasih hadiah, nanti kelebihan. Sehingga dengan adanya penghargaan itu nanti akan sampai di sini. Nah, ternyata itu. Jadi misalnya kita gini, oh hari ini siapa yang bisa membaca, ibu berikan bonbon atau berikan kue. Saya menyarankan kepada semuanya ikut. Nah, sekarang setelah kita ke konsep kedua itu, kita ini membahas. Pada saat kita melakukan budaya positif di sekolah, kita akan, saya yang selama ini saya melakukan. Saya selalu selama ini berpikir bahwa kalau penghargaan itu akan memotivasi siswa, akan membuat dia semangat. Ini mah jangka pendek, tapi jangka panjangnya ternyata itu tidak efektif. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, ini menandakan pemikiran kita mengenai peraturan dan keyakinan tadi, maksudnya. Ya, jadi kenapa? Coba kita menjawab ini. Mengapa kita punya peraturan tentang ini? Jawabannya, kalau sudah ada peraturan, kenapa kita bikin keyakinan kelas? Begitu. Saya juga bertanya-tanya sama ini. Ternyata setelah saya mempelajari di modul strategi tepat ini, ada bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi ternyata kita umum, universal. Kemarin kan waktu kita lomba kelas ada ya, kita disuruh membuat yel-yel yang merupakan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, bukan hanya guru saja di pembahasan ruang kolaborasi. Dan ini termasuk yang kita bahas bahwa ternyata kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah, berarti tidak dibuat berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Ini dibuat oleh guru, bersifat satu arah saja. Nah, kemarin itu waktu saya ruang kolaborasi juga ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya kita itu sudah membuat keyakinan kelas, apakah kita masih perlu membuat peraturan sekolah? Dan kenapa kita terikat dengan peraturan itu? Pak polisi akan menilang gitu. Kalau kita nggak pakai helm ya Bapak. Apa alasannya? Oh iya betul. Dari itu kita menyebutkan buanglah sampah di tempatnya. Siswa tinggal dibuatkan dibagikan jam ya. Itu bagaimana sih kita sepakat dengan siswa kita, karena kalau kelas rendah itu kan belum bisa, banyak yang belum bisa menulis ya, membaca dengan lancar. Nah itu kita ini saya juga dapat ilmunya dari PDP ya. Kita cukup membuat angket yang berupa icon di dalam hal-hal yang sudah disepakati itu, begitu ya. Seperti yang kelas saya ini saya pakai sidik jari jempol saja, ya untuk menyepakati kelas rendah. Kalau kelas tinggi kan mereka sudah bisa tanda tangan tuh. Jadi yang mereka pikirkan apa yang mereka akan sepakati di kelas itu. Dan kalau kelas rendah nggak bisa tuh seperti itu. Jadi caranya adalah dengan seperti itu, gurunya yang menyebarkan angketnya itu berupa gambar, kemudian siswa menyepakatinya, kemudian hasil kesepakatan itu diberi sekali untuk memperbaiki pikiran saya. Jadi katanya
pembahasan itu, jika setiap kelas itu sudah membuat keyakinan kelas, maka sekolah itu sudah tidak perlu membuat peraturan lagi, karena semua kelas sudah terkondisi mendapati atau ada siswa yang melanggar keyakinan kelasnya. Kita bilang ini kita sudah sepakat, ini kesepakatan kita, keyakinannya kalian langgar, begitu ya. Baik, jadi ini saya adalah ketertiban ruang kelas begitu. Jadi keyakinan kelas itu selalu cirinya adalah memakai atau menggunakan kalimat positif, tidak boleh ada kata tidak boleh, gitu ya, jangan, itu tidak. Begitu sih ya ilmunya. Karena ide tentang peraturan yang akan disepakati, semua warganya dicurahkan idenya. Kemudian mencatat semua masukan tersebut, ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, gitu. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas. Semua kelas menempel keyakinan kelasnya masing-masing, yang tentunya itu belum tentu sama, gitu. Ya, tapi secara universalnya itu ya pasti kita akan sama, jaga kebersihan, ketertiban, keindahan, kesopanan, kan begitu. Utarakan oleh siswa-siswa kita itu seluruhnya itu kita susun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas itu 3-7. Jadi keyakinan kelas itu gak banyak-banyak sekali, tidak sampai 20 itu tidak, ini kalian langgar begitu. Jadi kita mengingatkan itu berdasarkan keyakinan dokumen keyakinan kelas yang ada di kelas. Baik, itu tentang keyakinan kelas. Nah, setelah semua itu kita kondisikan di kelas kita akan masuk ke prosesi kontrol kita sebagai peserta. Baik, ini prosedurnya ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan, terapkan di kelas kita pada saat kita membuat keyakinan kelas. Jadi libatkan seluruh warga kelas, tanda tangan ibu dan tanda tangan seluruhnya. Jadi pada itu ibaratnya ada tingkatan paling bawah sampai yang paling atas. Jadi tingkatan paling bawahnya seorang guru itu ternyata adalah sebagai penghukum. Ya, jadi kita itu pada saat berada di sebagai penghukum, kita ternyata berada di level guru paling bawah. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Ternyata posisi tertinggi seorang guru ini, kalau sudah ada di manajer ini, kita suhunya kita sudah dianggap suhunya, ya. Karena kenapa? Inilah ya. Bisa nggak ini ya sampai tidak bisa? Ini ada videonya nanti bisa. Dari praktik saya ini bisa menempatkan Bapak Ibu di sini, termasuk saya. Saya sendiri memperbaiki cara background saya sebagai guru. Selama ini saya mungkin masih ada di sini nih. Kemudian setelah itu saya mungkin ada di sini, ada di sini. Nah, ternyata manajer itu adalah posisi kontrol yang paling baik dan menarik diri. Kalau kita di sini sebagai teman gimana? Guru bersikap ramah, cenderung bersikap dulu untuk menghangatkan suasana. Ini artinya kita memperlakukan siswa kita sesuai dengan kebutuhannya ya. Tidak semua bisa kita tempatkan. Dan bagaimana sebagai teman? Nih, kalau para penghukum itu kita sebagai guru menghati, menunjuk-nunjuk, berkata pinggang, memberintak, kemudian hukuman fisik dan verbal. Ya, apa dampaknya? Anak menjadi dendam, tidak suka sama guru atau mata pelajaran. Tapi nanti sebagai teman, begitu dia menghadapi pelajaran yang lain, mungkin akan kembali ke hal yang kurang baik. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Nah, ini kelemahan dari kontrol kita sebagai teman. Memang bagus jaga pendek. Tadi kesepakatan apa yang kalian yakin, apa yang kami yakini. Dan kesepakatan apa yang sudah kamu langgar, begitu. Kemudian membantu siswa memecahkan masalahnya. Itu dampaknya apa? Murid menjadi mandiri dan dia percaya ke hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebaikannya. Tidak sepenuhnya mandiri, siswa tidak sepenuhnya mandiri. Nah, bagaimana kalau kita ada di sini posisi tersuhunya ini ya, suara netral, tidak untuk kepada kita saja. Tuh, baik. Nah, bagaimana kalau kita di posisi kontrol sebagai pemantau? Nada bicaranya dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya sangat baik, sangat bagus untuk siswa. Namun ini memang membutuhkan keteladanan kita ya, kebimbingan kita sebagai guru sampai kita ada di posisi ini. Ya, semoga dengan yang saya sampaikan ini bisa memperbaiki diri kita supaya kita sampai di posisi ini. Ada 5.
itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi pada saat kita itu memperlakukan murid kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasarnya apa. Pada saat kita menempatkan diri kita 5 kontrol tadi, sebagai guru menempatkan dirinya sebagai pengontrol apa, kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia. Maksudnya itu kebutuhan dasarnya siapa? Ya murid kita, karena yang kita menganalisis kebutuhannya. Ternyata anak ini adalah kebutuhannya kurang kasih sayang dari orang tuanya karena tinggal sama neneknya. Nah, maksudnya apa? Pada saat kita memperlakukan siswa atau murid kita harus menganalisis dulu, mengidentifikasi, melaksanakan piket. Sementara di keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan kelas, adalah tanggung jawab bersama. Nah, pada saat itu saya akan menanyakan terlebih dahulu alasannya mengapa dia tidak tidak melaksanakan piket. Rumahnya sudah ditegur, dimarahi, gitu. Sehingga dia melakukan itu di kelas. Nah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, berarti dia butuh apa? Kasih sayang ya. Dia butuh kasih sayang. Kemudian nih, kita pukul rata, semua kebutuhannya sama. Misalnya kalau saya kan kelas rendah, ada anak yang sukanya lari-lari. Itu ternyata hanya untuk mendapatkan perhatian saya sebagai gurunya. Berarti dia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu loh, Bapak Ibu ya. Ternyata pada saat kita menempatkan diri kita harus tahu dulu kebutuhan dasar siswa kita itu apa. Baru kita akan ada di mana. Kejadian-kejadian ini yang selama ini kita tidak menganalisisnya sebagai kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi ternyata kita harus tahu dulu itu. Nah, baik. Ini mungkin saya mengejar aku. Anak-anak bisa begitu ya, apalagi terutama kelas rendah. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu termasuk adalah kebutuhan-kebutuhan yang sering terungkapkan di dalam kelas. Situasinya sering kita hadapi, main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Nah, itu berarti dia butuh apa, Bapak Ibu? Di antara yang ini dia butuh apa? Dia butuh keseruan. Berarti dia butuh ini, kesenangan ya, Bapak Ibu. Dia butuh kesenangan. Yang 3 restitusi. Kenapa dibilang segitiga? Karena ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan yang akan kita lakukan pada saat kita menghadapi tadi kebutuhan dasar siswa tadi. Siswa yang punya ada masalah atau ini kita. Nah ini pada saat kita tadi sudah menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah konsep paling bermakna dalam budaya positif. Nah ini pada menstabilkan, saya besarkan terlebih dulu. Ini saya. Ya, nih, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita akan mengeluarkan kata-kata. Baiklah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah dulu tidak mengerjakan PR, misalnya begitu. Jadi ada kata memaklumkan dulu di dalam menstabilkan identitas. Kamu bukan satu tas, itu ada kalimat cirinya. Jadi pada saat kita menanyakan anak itu, kita panggil, kemudian kita, Bapak Ibu, ini anjuran ya, maksudnya jika anak melakukan kesalahan, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tapi kalau anak kecil kan kita sesuaikan kalimatnya. Kalau kita gunakan ini untuk anak kelas rendah, nggak nyambung. Dia nggak ngerti maksudnya apa. Kita dengan kalimat kita nyambung konsep dasarnya ini maksudnya. Ini kalimat di dalam menstabilkan identitas. Nah, kemudian setelah kita menstabilkan keadaan si anak ini sehingga dia merasa tidak dihukum karena ada kalimat kita, baru kita akan validasi kebutuhan di kelas. Nah, kenapa tadi berkelahi dengan temannya kan begitu contohnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah dari menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita kembalikan ke keyakinannya. Nah, itu apa PR-mu? Kenapa kali ini tidak mengerjakan PR? Pasti ada dong alasannya, gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan alasannya, baru keyakinannya. Nilai apa yang kita sepakati? Kan di sekolah
kita yang kita awali dari kelas kita masing-masing, sehingga sekolah kita akan mencapai visinya dengan sebenar-benarnya, mewujudkan visi dan misi sekolah kita sesuai dengan pengembangan budaya positif. Materi destinasi budaya positif dari saya. Bapak Ibu mungkin selanjutnya jika ada pertanyaan bisa kita berbagi praktiknya setelah ini. Baik Bapak Ibu. Ini ada video sebenarnya tapi tidak bisa baik. Bapak Ibu mungkin saya coba dulu. Contoh video segitiga restitusi. Bisa nggak ya? Bisa. Ya. Bapak Ibu ini yang saya ini semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya yang bisa kita ambil dan bisa kita lakukan bersama, termasuk khususnya diri saya memperbaiki diri sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.